حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga sampai Jumat pada hari ini kita masih senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan dan nikmat iman hidayah Islam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan memberikan informasi tentang penyebab banyak bencana. Penyebab banyak bencana, musibah, banjir, tanah longsor dan musibah-musibah lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad lalu memberikan informasi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi ummati qadhfun wa maskhun wa khasfun, akan terjadi pada umatku di mana banyak bencana, yaitu bumi ditenggelamkan dan wajah-wajah mereka akan diubah, kemudian mereka dihujani bebatuan. Para sahabat bertanya, wa mata dzalik, dan kapan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil ma'azif wa kathuratil qiyan wa syuribatil khumur. Kata Rasulullah, akan banyak terjadi bencana, bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah dan mereka akan dilempari bebatuan. Kapan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, jika sudah mulai banyak alat musik sudah mulai bermunculan, sudah mulai banyak para biduanita bermunculan, dan minuman keras sudah banyak yang menghalalkan atau minum minuman keras. Pertanyaannya, apakah itu tidak ada di zaman dahulu? Di zaman dahulu ada, tapi sedikit. Di zaman sekarang, di zaman yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak bermunculan. Mulai bermunculan alat musik,
biduanita sudah mulai banyak, dan minuman keras mulai dihalalkan. Dan sekarang kita lihat orang-orang justru yang masuk, yang kena dan terjerumus ke dalam tiga ini bahkan berbangga-bangga. Berbangga-bangga seolah itu ketenaran, pamor, waliyadzubillah. Sehingga tidak mungkin banyak terjadi, mulai dari gunung meletus, tanah longsor, banjir, tsunami. Bahkan berapa tahun lalu kita lihat provinsi tetangga kita di Palu, tsunami. Bukan cuma tsunami, beberapa ada 3 kampung yang terkenal di blender, hilang, dilenyap di telan bumi, kampungnya dan sebagian penghuninya. Dan azab dan bala jika datang tidak akan mengenal pelaku maksiat dan orang soleh. Semuanya dihantam. Kita lihat di televisi ada orang yang bercadar meninggal ketika terjadi tsunami di Palu. Dan Allah berikan kelebihan, bercadar namun auratnya tetap terjaga, jasadnya masih baik dan utuh. Tapi ingat, ketika musibah, bala, bencana datang, dia tidak akan memandang orang buruk dan orang soleh, semuanya kena. Jono Oge, Kampung Balak Roa, Kampung Petobo, di blender, hilang, lenyap ke bawah, waliyadzubillah. Dan kita tengok bulan lalu, bulan kemarin bencana banyak ditambah plus dengan gempa bumi yang sering. Dan ini berkaitan dengan surat Al-Quran, bahwasanya di Desember itu banyak gempa. Surat Maryam ayat 90. Penyebab perbuatan maksiat dan dosa ada di Desember yang puncaknya. Dan umat Islam tidak sedikit yang terlibat. Banyak umat Islam terlibat. Apa itu? Yang ada di bulan Desember adalah hari tanggal 25 Desember. Ada apa di tanggal 25? Yaitu orang-orang muslim mengikuti kebiasaan orang-orang non-muslim atau hari raya non-muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Tidak sedikit orang Islam mengucapkan selamat hari Natal. Dan Islam sangat toleransi. Agama yang paling toleransi adalah agama Islam. Tapi ingat, ada batasannya. Ketika rana masuk di rana agama, maka enggak ada toleransi dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian buat kalian dan agama kami buat kami. 25 Desember. Ucapan Natal mengandung 3 arti. Selamat atas lahirnya anak Tuhan yang pertama. Yang kedua, selamat atas lahirnya Isa atau Yesus. Isa dan Yesus ini satu orang. Isa dan Yesus satu orang. Sama-sama muslim, sama-sama nabi, sama-sama utusan. Hanya penyebutannya beda berdasarkan dialek. Isa, Isu, Yesus, Yesus, satu orang dia. Dan Isa agama Islam. Ketika kita mengucapkan selamat hari Natal, 3 kandungan yang bahaya. Pertama, selamat atas Isa atau Yesus lahir sebagai anak Tuhan. Yang kedua, selamat bahwa Yesus atau Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, selamat atas Isa atau Yesus disalib. Dan ini dibantah di dalam Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Maryam ayat 90. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Allah bilang, hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung runtuh karena ucapan mereka bahwa Allah punya anak. Nah, itu isi kandungan di selamat hari Natal. Selamat atas Tuhan punya anak. Anda aulir rahmani waladah, karena ucapan mereka bahwa Ar-Rahman Maha Penyayang atau Allah punya anak. Jadi ucapan bahwa ucapan mereka
bahwasanya Tuhan punya anak itu hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung runtuh, anda'u lirrahmani walada, karena ucapan mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Umat Islam tidak sedikit yang terlibat, banyak, hanya karena menghargai teman, hanya karena menghargai saudara, tetangga. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Enggak boleh Bapak Ibu. Ini Januari nih, Desember udah lewat, namun kita bahas, jangan sampai ke depan kita lupa lagi. Ustadz, berarti agama Islam intoleran, tidak toleransi? Oh enggak. Agama Islam agama yang paling toleransi. Dalam perang agama Islam itu Nabi larang membunuh perempuan, enggak boleh membunuh perempuan, enggak boleh membunuh orang tua, enggak boleh membunuh rahib, enggak boleh membunuh anak-anak, enggak boleh membunuh musuh yang berlindung di tempat ibadahnya. Saking toleransinya, enggak boleh dibunuh, kecuali mereka melakukan peperang, ikut angkat senjata, boleh. Wanita enggak boleh dibunuh. Ini perang. Wanita enggak boleh dibunuh, orang tua renta enggak boleh dibunuh, anak kecil, balita enggak boleh dibunuh. Tokoh agama mereka enggak boleh dibunuh, rahib, toleransi. Nabi punya pelayan Yahudi, pembantu Yahudi. Sekiranya Nabi tegas dan intoleran, kamu non muslim enggak boleh. Dan Rasulullah enggak memaksa harus masuk Islam baru boleh kerja di rumahku. Non muslim Yahudi ya kerja di rumah Rasulullah, dan Rasulullah toleransi, tidak menindas, tidak menganiaya, tidak memotong upahnya, dibiarkan. Ditawarkan agama masuk Islam, alhamdulillah, enggak, terserah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ingat, ucapan selamat hari Natal itu bukan masuk di ranah toleransi, tapi itu akidah dan keyakinan. Sehingga ketika umat Islam mengucapkan selamat hari Natal, tadi 3 kandungan yang kita rusak di situ. Selamat atas Tuhan Allah punya anak, selamat atas Isa atau Yesus lahir di 25 Desember. Yang ketiga, selamat atas Yesus dan Isa disalib. Kita jawab. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran menjawab. Pertama, selamat atas Tuhan punya anak seperti tuduhan mereka. Dijawab dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Esa, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak punya mama papa dan tidak punya anak. Allah zat maha berdiri sendiri. Kemudian di surah Al-Maidah 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Dan inilah trinitas yang mereka akui. Dan Islam membantah, tidak ada trinitas. Tuhan itu Esa, tidak ada 3 in 1. Tidak ada 3 Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, enggak ada. Itu bantahan pertama. Bantahan kedua, bahwa selamat bahwa Isa dan Yesus atau Yesus satu orang sama, lahir di 25 Desember, dibantah di surat Maryam ayat 25. Ketika Maryam hendak melahirkan anaknya Isa bin Maryam, Allah berfirman kepada Maryam, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Kata Rasulullah sallallahu, kata firman Allah, takad wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit alayki rutuban janiyah. Wahai Maryam, sesudah Maryam melahirkan, enggak ada orang, bukan di kampung, enggak ada orang. Maka orang yang wanita pasca melahirkan pasti lapar dan haus. Allah bilang, tepuklah pohon kurma, pangkal kurma yang ada di sampingmu, tusaqit alaiki rutuban janiyah, maka akan menjatuhkan buah kurma yang mangkal, kamu makan. Ayat 25 Maryam 24 ayat 24, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ketika sesudah melahirkan Maryam, melahirkan Isa, malaikat Jibril berseru dari suara rendah, dari tempat yang rendah. Qad ja'ala wa nadaha min tahtiha alla tahzani. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Maryam, jangan bersedih. Jangan bersedih, karena Maryam mengandung dan melahirkan itu nabi dan mukjizat dari Allah, tidak melalui pernikahan.
Tidak melalui hubungan suami istri, tapi ruh yang ditiupkan. Malaikat Jibril mengatakan, jangan bersedih engkau Maryam, Allah sungguh telah jadikan anak sungai di bawah kakimu. Jadi Allah berikan hadiah anak sungai dan berikan kurma yang jatuh hanya ditepuk. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Desember dan Januari, alhamdulillah Kelurahan Molinau sudah ada satu orang dan insya Allah akan menyusul yang kedua sebagai siswa di Saudi Arabia menuntut ilmu. Alhamdulillah, dan insya Allah akan bertambah terus. Tanya sama teman-teman yang ada di Saudi Arabia, sekarang itu musim dingin, Desember, Januari itu musim dingin di Arab. Tetangga Arab juga musim dingin. Dan kurma hanya berbuah di musim panas, tepatnya tanggal 6, bulan 6, bulan 7, 8. Bulan 6, Juni, Juli, Agustus itu musim panas di Arab. Dan kurma hanya berbuah di musim panas karena dia butuh panas yang sangat untuk berbuah. Sehingga kurma yang dijatuhkan itu menunjukkan bahwa Isa atau Yesus bukan lahir di Desember, tapi lahir di musim panas sekitar bulan 6, 7, 8. Subhanallah, Al-Quran menjawab bahwa 25 Desember bukan kelahiran Nabi Isa, sehingga enggak layak bagi kita mengucapkan selamat hari Natal. Yang ketiga, selamat atas Isa disalib, selamat atas Yesus disalib. Itu tuh isi 25 Desember. Dan Al-Quran membantah. Allah berfirman di Al-Quran surah An-Nisa 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka orang Yahudi yang menyalib Isa atau Yesus, enggak pernah mereka menyalib Isa, enggak pernah mereka membunuh Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa atau diserupakan dengan Yesus. An-Nisa 157. Jadi Yesus atau Isa lari dari kejaran orang Yahudi, karena orang Yahudi manusia yang paling laknat, manusia yang paling terkutuk. Mereka itu para pembunuh Nabi, Nabi Muhammad itu udah berupaya berkali-kali mau dibunuh, tapi nggak jadi-jadi, dilindungi oleh Allah. Termasuk Isa alaihissalam itu mau dibunuh, tapi dia bersembunyi sambil mengajar kepada beberapa muridnya. Salah satu muridnya berkhianat untuk mendapatkan hadiah dari orang Yahudi, nggak tahu emas berapa, maka dia berkhianat. Dia datang lapor sembunyi. Dia Yesus atau Nabi Isa mengajarkan Injil yang murni, sambil akhirnya dia yang kena tangkap, dia yang dibawa, dia yang disalib, dia yang dibunuh. Subhanallah. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Dan ingat, akan turun di hari kiamat nanti bukan sebagai pembawa agama Injil, tapi pengikut Nabi Muhammad SAW. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbantahkan 3 tadi. Selamat atas kelahiran anak Tuhan, selamat atas lahir 25 Desember, selamat atas digantungnya di palang salib. Semuanya dijawab oleh Al-Quran tidak benar. Semua 3 itu tidak benar. Sehingga kita diajarkan toleransi. Namun jika mengucapkan selamat hari Natal secara pribadi, jangan. Karena kandungannya tadi, selamat atas ini, selamat atas ini, selamat. Gak boleh. Kita tetap toleransi, menjaga keamanan. Kalau ada tetangga non-muslim lapar, kita antarin makanan. Ada yang bersedih ditimpa bencana dan musibah, kita hibur. Dan boleh kita diberikan pahala. Jual beli dengan non-muslim, kita diberikan pahala. Tapi ranah agama, lakum dinukum waliyadin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kemudahan dalam memahami agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang yang tidak pernah berbuat dosa? Semua orang berbuat dosa. Bahkan Nabi pun pernah keliru. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya orang yang kedua matanya tidak melihat. Ini teguran buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah punya tamu yang terhormat, tiba-tiba datang, kalau enggak salah sahabat Ibnu Ummi Maktum bertamu, kemudian Rasulullah karena ada orang terhormat sedikit bermuka masam dikarenakan kehadiran seorang tamu yang kedua matanya enggak melihat dan udah tua. Maka Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Enggak dosa besar. Tidak, bukan dosa besar, tapi turun Al-Qur'an menegur Rasulullah. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang kedua matanya enggak melihat. Jadi Rasulullah ketika salah sedikit ditegur oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad, semuanya orang bikin salah. Orang yang paling afdol Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, tentunya sesudah para nabi. Semuanya salah, enggak ada yang maksum. Enggak ada yang maksum. Yang maksum hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke bawah ini sampai hari ini sampai kiamat enggak ada yang maksum, pasti ada dosa. Termasuk semua kita semua, termasuk saya pribadi. Kemungkinan kekeliruan di hari ini dan paling parah lagi di Desember kemarin. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Mungkin itu yang terakhir. Artinya terakhir kita melepaskan ucapan-ucapan yang ternyata mengandung isi kandungan yang berat. Sehingga mungkin itu yang terakhir. Dan berikutnya tidak lagi. Dan ada orang yang ketika disampaikan dia mengatakan seperti ini. Ustadz, itu kan hanya ucapan. Ustadz, itu kan hanya ucapan. Ingat, ucapan itu bahaya. Hanya dengan ucapan orang bisa kafir. Hanya dengan ucapan orang bisa kafir, dan hanya dengan ucapan orang bisa masuk Islam. Coba suruh orang non muslim, ya udah kamu bilang cuma ucapan. Ini aku kasih uang 50.000, aku kasih uang kamu 100.000, tapi ucapan loh. Kamu ucapkan satu dulu, katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan cuma ucapan. Ini uang 100.000. Enggak mau dia enggak mau. Kenapa? Karena ucapan itu konsekuensinya itu berat. Sama dengan ucapan tadi. Selamat 25 Desember. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, 13 tahun berdakwah di Makkah, hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dapati para penduduk Madinah merayakan hari raya Nairuz dengan Mihrawan. 2 hari raya. Hari rayanya Majusi dan hari raya umat yang lain. Maka Rasulullah menegur dan memberi informasi bahwa qad abdalakum ma khairun minhuma. Allah sudah ganti buat kalian 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga jangan mengatakan itu hanya ucapan, tapi konsekuensi dan kandungannya itu berat. Sebagaimana orang non muslim enggak akan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena dia tahu mengucapkan 2 kalimat syahadat akan membuat dia masuk Islam. Dia enggak mau. Maka begitu juga kita dalam ranah agama, ranah keyakinan akidah, kita enggak boleh toleransi, tetap pertahankan agama kita. Yang kedua, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat sampai sebelum azan maghrib hari ini. Karena kalau udah azan maghrib itu udah hari Sabtu. Pergantian hari di umat Islam atau di Hijriah itu di jam tenggelam matahari atau di azan maghrib. Sehingga berbanyak solawat hari Jumat dan banyak berdoa, khususnya sesudah solat asar sebelum matahari tenggelam. Orang-orang di Masjid Nabawi di dalam masjid udah berwudu, menghadap kiblat dan berdoa, mengangkat tangan karena doa di hari Jumat, di hari akhir hari Jumat sangat mustajab. Dan jangan lupa ketika berdoa awali dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian solawat Nabi, kemudian istighfar. 3 ini pembuka doa. 3 pembuka doa. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, istighfar, astagfirullah. Kemudian mulai berdoa.
hajat dunia akhirat, dengan bahasa Arab atau bahasa bukan Arab. Allah Maha mengetahui. Semoga doa kita selama ini diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doakan diri kita, saudara kita, bangsa kita, negara kita, jangan sampai tenggelam dengan adanya kekuatan dan politik dari luar negeri. Saya enggak menyebut siapa dia dan siapa orang Indonesia. Hanya kita bisa sadar dan lihat sendiri supaya Allah berikan keselamatan negeri kita. Jangan sampai orang-orang negara lain yang pintar kemudian datang menginjak-injak kita, dan akhirnya kita orang pribumi jadi pelayan dan babuk di negeri sendiri. Kita doakan, entah mereka PKI, entah mereka komunis, entah mereka Syiah yang datang menghancurkan kita, kita doakan. Dan kita tidak berprasangka buruk siapapun di Indonesia ini, hanya kita doakan. Jika ada orang-orang dari luar negeri yang datang menghancurkan kita dengan peta puluhan tahun kemudian menguasai, kita doakan semoga tidak akan jadi. Dan semoga pemimpin kita senantiasa diberikan teman-teman yang baik, yang senantiasa mengingatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Jauhkanlah kami dan mereka dari siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, berikanlah perlindungan pada negeri kami ini ya Allah. Kokohkanlah kami ya Allah, yang mayoritas kami muslim ya Allah. Tetap jagalah persaudaraan kami ya Allah. Jika ada orang-orang dari luar atau dari dalam yang niat buruk untuk menghancurkan negeri ini, hancurkan mereka ya Allah. Amin. Hancurkan mereka ya Allah. Ya Allah, para pemimpin kami yang paling bawah sampai yang paling tinggi, senantiasa arahkan mereka ke hidayah-Mu ya Allah. Senantiasa berikanlah mereka teman-teman yang baik ya Allah, dan jauhkanlah mereka dari teman-teman yang buruk yang membawa keburukan. Ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Berikanlah keberkahan atas umur kami ya Allah. Amin. Berikanlah keberkahan atas umur kami ya Allah, keberkahan rezeki kami ya Allah. Semoga kami yang ada di dalam masjid ini, Engkau izinkan kami untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.